Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Syeda Putri dengan nomor induk mahasiswa 202033149. Saya dari kelas 4C PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Di vlog saya kali ini, saya akan menyampaikan respon saya terhadap materi yang diberikan oleh Bapak Udin tentang konsep dan sumber belajar di pertemuan kedua ini. Langsung saja ya, simak penjelasan saya. Di materi yang telah diberikan Bapak dosen yang pertama, yaitu tentang konsep dasar sumber belajar. Konsep dasar sumber belajar meliputi sumber belajar, fungsi sumber belajar, kegunaan sumber belajar, kesamaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran, dan media pembelajaran. Selanjutnya ada jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar di sini saya akan membahas tentang contoh jenis sumber belajar. Selanjutnya ada kriteria memilih sumber belajar, ada strategi merancang sumber belajar, dan ada juga model penggunaan sumber belajar. Nah, apa sih yang dimaksud sumber belajar itu? Sumber belajar adalah semua sumber yang merupakan data, orang, dan barang yang digunakan oleh peserta didik, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan. Biasanya, dalam situasi informal, sumber belajar itu digunakan untuk memudahkan proses belajar peserta didik. Contoh dari sumber belajar sendiri yaitu meliputi yang pertama ada berupa benda nyata, selanjutnya ada model, media cetak, media visual, keadaan sekitar, dan juga proses dan prosedur. Nah, sedangkan fungsi dari media pembelajaran atau fungsi dari sumber belajar itu apa sih? Fungsi dari sumber belajar yang pertama dapat memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret. Yang kedua, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang ketiga ada memberikan kesempatan untuk mendapat pengetahuan dan memperkaya kewawasan anak didik dengan menggunakan berbagai alat. Dan yang terakhir ada meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa. Selanjutnya yang bisa saya tangkap atau respon saya terhadap materi yang diberikan oleh Pak Udin yaitu tentang kegunaan dari sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar dapat memberikan kita informasi yang akurat dan terbaru, misalnya seperti penggunaan buku teks, majalah, dan juga sumber informasi. Yang kedua, sumber belajar juga dapat merangsang kita untuk berpikir lebih maju dan bersikap serta berkembang lebih lanjut. Dan yang terakhir, mampu membantu pada peserta didik untuk dapat memahami materi dan memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik serta memudahkan belajar secara umum. Nah, untuk vlog saya yang terakhir ini, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang saya kurang mengerti dari materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu tentang materi sumber belajar. Pertanyaannya yang pertama adalah, apa saja kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan media lingkungan sebagai sumber belajar? Yang kedua, sumber belajar seperti apa yang dapat digunakan untuk menunjang kelancaran dalam belajar? Cukup sekian video dari vlog saya, yaitu tentang respon saya terhadap materi yang diberikan oleh Bapak dosen dan juga beberapa pertanyaan tentang materi yang saya belum paham. Dan sampai jumpa di video-video vlog saya selanjutnya. Bye-bye.